Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kemarin kita telah membahas sebagian dari bab ma jaa fi tatayyur, bab yang menjelaskan tentang hukum tatayyur. Maksudnya tatayyur ini adalah termasuk perkara syirik karena menyandarkan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya. Seperti burung itu nggak ada kaitannya dengan sukses atau gagalnya sesuatu. Ini termasuk daripada khoyal, perkara yang khayalan, nggak masuk akal. Kemudian bersandar pada perkara tersebut yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga di sini merusak tauhid seseorang. Demikianlah hadirin azani wa azakumullah. Wali Abi Dawud bisanadin sahih, dan diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, berkata, Dzukirat tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, ahsanuha al-fa'lu. Maka yang paling bagusnya adalah al-fa'lu. Di sini ada perbedaan antara tiyarah dengan al-fa'al. Ya, ini penting sekali untuk dipahami. Ya, kalau tiyarah itu adalah motor dari penggerak perbuatan. Jadi penggerak perbuatan itu, ya, jadi mengerjakan atau tidak jadi mengerjakannya, itu namanya apa? Tiyarah. Ya. Jadi mengerjakan tidak mengerjakan disebut dengan tiyarah. Ya. Kenapa kamu nggak jadi menikah? Ya karena ya bapak meninggal misalnya. Nggak jadi menikah, berarti sudah ditentukan tanggalnya. Ya. Kenapa di bulan Muharram ini kamu nggak menikah? Ya kan bulan Muharram itu kan bulan sial, sehingga dikatakan haram. Jadi haram menikah, haram yang lainnya. Nah ini, akhirnya nggak menikah semata-mata bulan haram. Padahal duitnya sudah ada, calonnya sudah ada, sama-sama kepengin, badannya sehat, sudah ramah merindukan, ya, sudah nahan dan seterusnya. Nggak menikah gara-gara anggapan bulan haram itu adalah bulan sial. Haram kan artinya nggak boleh, berarti kalau nikah sial. Padahal bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Ya, termasuk bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Bahkan puasa di bulan haram itu lebih utama ketimbang puasa di bulan Sya'ban. Sedangkan Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Bahkan dikatakan beliau full puasa di bulan Sya'ban. Tapi maksudnya ya kebanyakannya, bukan totalitas. Sedangkan bulan Muharram lebih bagus daripada bulan Sya'ban. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdhalus shalah ba'dal fariḍah shalatul lail.
afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahi Muharram. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Berubah menjadi keyakinan-keyakinan yang mengerikan. Bahkan mereka meyakini tanggal 10 itu adalah hari di mana terbunuhnya Husain. Sehingga mereka meratapi, melakukan tadbir, perusakan badan. Nah, ini kemudian dibangun padanya apa? Tiaroh. Nah, semata-mata bulan itu salah ini. Jadi mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu yang bukan karena tawakal tadi, karena tiaroh tadi, ini yang dijadikan sebagai perbuatan syirik. Maka ada orang yang bertanya, sebenarnya hari yang baik itu yang bagaimana? Hari yang baik itu ya tatkala badan kita sehat, duit ada, dukungan ada, peluang ada. Udah itu hari yang baik. Berapa banyak orang semuanya sudah terpenuhi, calonnya ada, sehat, lagi semangat-semangatnya gitu. Karena sudah lama misalnya kan nunggu udah saat waktunya. Pas qadarullah, kan? Ini bulannya bulan Muharram, bulan sial nih. Suruh nunggu, Nah, ini namanya apa? Tiaroh. Jadi mengerjakan tidak jadi mengerjakan itu disebut dengan apa? Tiaroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ahsanuhal fa'al, dan yang paling bagus adalah fa'al. Kalau fa'al itu takwiyah. Misalnya ada orang merasa tak berdaya. Jadi sering manusia itu menjumpai keadaan-keadaan tak berdaya. Sering Maka dalam keadaan tak berdaya ini dia harus membangkitkan optimis pada dirinya agar dia kuat bertahan pada perkara yang baik. Nah, ini namanya apa? Fa'al. Ini namanya apa? Fa'al. Dan manusia senantiasa akan menghadapi perkara tersebut. Ahsanuhal fa'al. Wala taruddu musliman, dan janganlah kaum muslimin itu menggagalkan apa yang sudah dia niatkan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, dan apabila salah seorang di antara kalian tatkala mau mengerjakan sesuatu melihat ada perkara yang dia tidak sukai, kendala, minimnya dukungan, kemudian mungkin badannya sakit, iklimnya kurang bagus, maksudnya di badan, iklimnya kurang bagus dan kondisi tidak memungkinkan, sementara dia harus melangkah gitu. Maka di sini dikatakan jangan kemudian dia mundur tatkala dia melihat yang demikian ini. Falyaqul, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, sesungguhnya tidak akan datang kebaikan kecuali dengan takdir dari Engkau, kecuali dengan pertolongan dari Engkau, kecuali dengan kemudahan dari Engkau. Ya Allah, tidak akan datang kebaikan kecuali dari Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Engkau. Jadi di sini doanya la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini dipahami, sekian banyak derita akan tertepis. Kalau ini bisa apa? Dipahami, sekian derita banyak tertepis. Mas Supriyadi bisa menyebutkan contohnya yang gampang-gampang. Kalau bisa dipahami, sekian derita banyak tertepis. Sebenarnya contohnya misal spesifik dalam rumah tangga, problem yang sering dihadapi adalah apa biasanya? Keuangan. Dan yang paling berat
merasakan kekurangan keuangan adalah istri lah, ya kan? Istri jelas. Maka keluarga ini biasanya tertepa. Ya, tertepa ujiannya demikian itu. Akhirnya mikir lah, daripada kayak kue, daripada kayak uripe ora enak dan seterusnya, mending aku mengeluar negeri. Saya bisa dipahami kan? Dengan hayalan, dengan harapan dan seterusnya. Kebanyakan setelah pulang luar negeri, bukannya dapat harta, cerai dengan suaminya. Itu wakai banget contohnya. Iya. Orang hitungan lah. Ya. Kadang nggak membawa uang, tetapi membawa anak. Anaknya bukan Jawa, bukan Indonesia, Pakistan gitu. Ya bagus sih tampilannya Pakistan pas putih gitu kan. Tapi kan ini dari siapa gitu. Belum ditipu dan sebagainya gitu. Intinya kan kekuatan loh. Kekuatan apa? Membangun ya kepercayaan akan adanya apa? Rezeki. Nah, memang Masya Allah ya, kuat sekali loh syaitan itu di dalam menghancurkan manusia dengan harapan kosong, dengan harapan palsu. Ini makanya tatkala menjumpai yang demikian ini perlu kita berdoa ya. Kita berdoa. Coba kita bareng-bareng doanya ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Kita ulangi lagi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Coba bareng-bareng sendiri. Illa anta. Agak sulit ya. Masya Allah. Kenapa sulit? Jarang ya, jarang ya. Tapi kalau lagu sekali dengar langsung hafal. Nah itu. Enggak karena seringnya gitu. Makanya Imam Bukhari kalau ke pasar itu telinganya ditutupin. Ya. Karena kalau masuk langsung hafal. Nah ini. Ya mungkin kita di satu sisi mirip Imam Bukhari, mungkin kalau di pasar langsung hafal gitu ya. Kalau di sini hafalnya lama. Kita lagi ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Coba kita sambung ya. Tidak apa-apa ya, ngajinya agak pelan, yang penting ada celengannya ya. Kita sambung dari Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Coba bareng-bareng. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Berikutnya agak gampang. Wala haula wala quwata illa bika. Illa bika. Okay. Bukan illa billah, tapi illa bika. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya darimu ya. Ini doanya ya. Doanya kita perbesar fa'al kita. Memang penting ya membangun seperti itu. Dan biasanya orang selamat itu karena mau menempuhi hal yang sulit. Ya, hal yang sulit. Orang yang hancur biasanya karena memilih hal yang mudah dan tidak mau yang sulit, ya. Ya, pintas tadi. Ya, mudah tapi tidak halal ini. Ini doanya. Ya, jadi Rasulullah SAW takjub dengan fa'al karena jadinya seorang muslim itu jadi mengerjakan dari apa yang dia niatkan. Walahu min hadithi Ibni Mas'udin marfu'a. Dan juga diriwayatkan dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah tadi ya, jadi mengerjakan atau tidak menjadi mengerjakan bukan karena
ya, tawakal, tetapi karena adanya anggapan sial, ini adalah apa? Syirik. Ya, ini adalah syirik. Kata orang takut bayangan. Ya, takut apa? Bayangan. Jadi memang kayak gitulah bahasanya, takut bayangan. Ya. Dan kebanyakan orang secara umum takut apa? Bayangan. Ya. Takut bayangan pada titiknya masing-masing. Ya. Kalau misal belum nikah, mau menikah takut bayangan, kadang tertunda. Setelah nikah mau punya anak takut bayangan, ya. Setelah anaknya gede mau mantu takut bayangan. Setelah anaknya udah punya anak gede, udah mantu, udah punya cucu, takut bayangan lagi. Sebagai kakek takut nanti cucunya atau anaknya tatkala dia meninggal dunia nasibnya bagaimana gitu. Harusnya di sini dibutuhkan apa? Tawakal. Ya, dibutuhkan apa? Tawakal. Karena yang nanggung itu Allah. Kalau dikembalikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah istirahat. Kita tidak akan pernah istirahat. Ya, istirahat dari hal-hal yang tidak begitu kita butuhkan. Karena kita butuh istirahat, fokus berdoa, ya, berzikir, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nanti akan ada yang ngurusin, cucu dan sebagainya ada gitu. Cuman kadang manusia senantiasa dihantui setiap waktu, setiap saat. Makanya tiaroh ini syirik sudah. Ya, tiaroh syirik, jangan takut bayangan. Karena ini enggak boleh. Dan terus gimana? Tawakal. At-tiaratu syirkun. Tiaroh itu adalah syirik. Wa ma minna illa walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Masya Allah. Di sini para sahabat mengatakan tidaklah dari kami kecuali pun mengalami begitu. Ini siapa? Sahabat. Jadi semuanya tatkala orang mau jualan mbokora payu ya KPKP ngalami, ya kan? Sekolah mbokora lulus KPKP ngalami, ya kan? Ya. Berumah tangga misalnya mbokora bisa nggawe umah ngalami gitu. Dan itu semuanya tak terbayangkan. Dulu kita waktu sekolah nggak pakai sandal, ya kan? Masih ingat zaman dulu SD sekolah nggak pakai sandal, ya kan? Tasih kelingan nggih Pak? Kelingan. Tapi nyatanya barang wayai berkeluarga kabeh. Wayai duwe motor kabeh. Dan seterusnya kayak gitu, Masya Allah. Lisi kang dia, ya itulah kang Allah gitu. Tapi ketakutan waktu itu datang itu, kekhawatiran. Maka kalau tidak dibimbing dengan tauhid, ya itulah munculnya orang-orang yang mengatakan zaman siki sing haram pe angel aja mending sing halal. Wong wis karo pesugihan pe ora dadi, karo jimat ora dadi, lah aja mending sing ora karo jimat, ora karo pesugihan begitu. Ini sudah jebakan syaitan sudah. Ya, jadi memperkuat apa? Doa. Kemudian di sini sahabat mengatakan tidaklah di antara kami kecuali merasakan itu. Walakinallah yudhibu bitawakkul, akan tetapi kemudian Allah menghilangkan itu semuanya kepada kami dengan tawakal. Makanya kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah SAW, yang paling nampak yang ada pada beliau adalah sisi apanya? Tawakalnya. Kalau bukan karena tawakal, ya mana mungkin beranilah, ya kan? Mana mungkin berani. Di awal-awal beliau pun menggigil ketakutan. Ya, menggigil ketakutan sehingga beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku, dathiruni. Ya, sama maknanya. Ya, karena beliau sadar kalau beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maknanya ini tanggung jawab internasional. Lalu di sana ada Persia, ada Romawi, ada Mesir. Lah bangsa Arab waktu itu apa? Bukan apa-apa, bahkan cenderung sebagai negeri yang hitam. Ya, ini adidaya semua ini. Kemudian dikuatkan, ya, kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dengan ilmu yang beliau dapatkan dari pamannya yang alul kitab namanya Waraqah bin Naufal, kemudian mengatakan innallaha la yuhzika ba'da hadza abada. Wahai Nabi, setelah ini Allah tidak akan pernah merendahkan engkau untuk selamanya. Dikuatkan mentalnya, akhirnya mulai kuat. Ternyata setelah kuat, ya, melakukan hal-hal yang besar lagi, sampai akhirnya
Ya, setelah itu hijrah lah. Hijrah. Tatkala hijrah dengan tantangan yang sangat besar, di saat paceklik, di saat gagal panen, ternyata terdengar berita Heraklius mau membuat pangkalan di Tabuk. Heraklius kenapa membuat pangkalan di Tabuk? Karena berita tentang adanya nabi baru sudah terdengar sampai dia. Karena beliau belajar Injil, belajar Taurat, belajar Zabur gitu, sehingga beliau tahu tentang perkembangan agama. Wah, ini nabi bener ini. Daripada gerak Romawi terhalangi dengan langkah nabi tersebut, mending kita bikin pangkalan yang jauh dari Romawi di Tabuk, biar gerakannya Rasulullah agak terhimpit. Lah Rasulullah dalam posisi tadi baru awal-awal berdakwah, kemudian paceklik. Nah, beliau tetap memutuskan, ini kalau misalnya Heraklius bisa bikin pangkalan di Tabuk, wah ini dakwah ini lebih sulit ya. Maka dari itu kemudian Rasulullah SAW melakukan mobilisasi umum. Beliau mengatakan, menjahaza jaisal usrati falahul jannah. Barang siapa yang memberikan perbekalan untuk perang yang penuh kesulitan di musim panas, saat paceklik, gagal panen, ya, pembiayaannya dengan uang yang sangat langka, tapi barang siapa mau membiayainya, maka dia dijamin surga. Akhirnya Utsman bin Affan mau membiayainya. Akhirnya seluruh orang yang kuat, laki-laki semua diberangkatkan oleh Rasulullah dari Madinah ke Tabuk. Sebanyak 35.000 pasukan. Sebanyak berapa? 35.000 pasukan waktu itu, belum menaklukkan Mekah, coba. Ya. Perjalanan 600 km tanpa rest area, tanpa bakul, tanpa apapun, coba bayangkan, Masya Allah. Ya, ini kalau bukan tawakal yang besar, mundur. Kalau Allah misalnya takdirkan kita hidup di waktu itu, lah ngaji apa lah, abot lah, orang balik bayi, ya kan? Gaji dari mana? Wong paceklik, makan dari mana gitu? 600 km jalan kaki. Bukan pakai kuda, bukan pakai kereta, bukan pakai pesawat terbang, jalan kaki, Masya Allah. Sampai mereka tatkala ya di tempat namanya Ma'adin Nabi Soleh kalau nggak salah, ya, tempat itu di padang pasir, ya, mereka sudah apa itu, kehausan, udah capek, semua perbekalan, ya, perbekalan habis dan seterusnya. Kemudian Allah munculkan air keluar dari jari-jari Rasulullah, tuh keluar gitu, sehingga bisa untuk minum. Ini sudah klimaknya. Setelah itu berjalan ternyata turun hujan. Masya Allah, baru turun hujan itu sudah nikmatnya luar biasa. Jadi sesungguhnya kekuatan seseorang di dalam meraih kemuliaan terletak pada apanya? Tawakalnya. Makanya kalau orang sampai terjatuh pada tatoyur, menunjukkan betapa rapuhnya tawakalnya. Ya, kita kuat atau rapuh tawakal kita? Sedengan. Kita tawakalnya rapuh atau kuat? Sedengan. Janjane ya rapuh. Aslinya rapuh. Ya orang bandingannya lah dengan Rasulullah nggak ada bandingannya. Mung karena kancane pada dene rapuh gitu loh. Dadine sedengan. Itu jadi rapuh. Ini rapuh. Tapi katanya juga rapuh, sedengan gitu. Tapi kalau bandingkan mereka, ya Allah, kita rapuh gitu. Bang, misalnya ya kita 1 bulan loh, makanan ada, minuman ada, ya, kangkung, beras ada. Dompetnya kosong 1 bulan, kosong. Apa yang terjadi? Waduh, ya Allah. Kalau itu seorang istri, Mas, jujukna bali bae Masnya. Wis ora usah siki bae. Itu sudah yakin apa? Ora kuat aku, ora kuat. Itu. Kemarin ada akhwat konsultasi sama saya seperti itu juga. Ada orang nggak jawab, Masya Allah. Bener. Dan kadang perceraian gara-gara masalah itu. Padahal Rasulullah dan Aisyah selama 40 hari dapurnya tidak ngebul, tidak berbicara dompetnya loh ya. Dapurnya tidak ngebul. Makanya cuman
air putih sama kurma. Kurmanya nggak banyak, sedikit. Bahkan sehari minum air putih sama satu kurma, sedikit. Selama 40 hari. Kalau kita diuji semacam ini gimana? Jangan sampai lah ya. Iman kita nggak kuat, belum selevel itu ya. Belum selevel itu. Anak-anak, istri, termasuk diri kita sudah Masya Allah ya. Makanya di zaman yang imannya lagi lemah ya, itu orang akhirnya bercerita, sebenarnya obat pusing itu apa sih gitu ya. Dokter ngasih ini nggak sembuh, ini nggak sembuh, ini nggak sembuh. Ternyata kasih 50.000 di batuknya, pusingnya langsung sembuh. Ya Allah. Ini berarti menunjukkan penyakit tawakal ini menjadi satu perkara yang menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, semoga Allah menguatkan tawakal kita ya, sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada problem besar, kita masih staminanya masih bagus. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa sahahu dan disahihkan. Wa jala akhirahu dan dijadikan akhir daripada ucapan ini adalah min qauli Ibni Mas'ud. Dari ucapannya Abdullah Ibni Mas'ud. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas tentang syiriknya tiarah dengan 7 dalil ya. Jadi dalil yang kemarin kita baca dari 2 ayat, kemudian hadis-hadis dan seterusnya, ini pemaparan beliau tentang tiarah itu termasuk syirik. Dalilnya ada 7 tadi. Wali Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Ahmad bin hadis Ibni Umar. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dari hadisnya Ibni Amr, bukan Umar tapi Amr. Bedanya cuma ada wawunya. Tulisannya sama, Umar dan Amr. Lah wawunya di sini namanya wawu fariqah. Ya, wawu untuk pembeda. Aslinya tulisannya sama antara Umar sama Amr. Makanya kalau dibaca Amru salah. Ya. Yang satu dibaca Umar, yang satu dibaca Amr. Gitu. Dari hadisnya Ibni Amr, man raddat sutiyarah, barang siapa yang tidak jadi melakukan perbuatan dengan tiarah, an hajatihi, dari hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Berarti kalau ada kejadian misalnya ada orang mau menikah, tiba-tiba bapaknya meninggal, suruh pengalih tahun misalnya, jangan mau. Karena kalau dia pengalih tahun, maka dia terjatuh kepada apa? Syirik. Nah, itu contoh. Ya, misalnya zaman dulu kalau cuman ini yang laki ya ngadep ke utara, yang perempuan ngadep ke selatan, yang memisahkan cuman satu jalan. Ini juga katanya tidak boleh. Maka kalau apa? Kotong gili. Oh, gotong gili ya. Gotong gili. Nah, ini kalau dia terus melakukan hal demikian ini dan tidak jadi nikah, maka dia berbuat syirik. Jadi berbuat syirik. Ya. Kalau ini sebenarnya etika. Sing cilik ora oleh nglangkahi sing tua gitu. Sebenarnya nglangkahi boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau tidak nglangkahi itu sebenarnya karena etika saja. Ya, Mbak udu apa-apa dan sebagainya, wong jenengan ketone adem. Nah, aku kan beda, panas gitu. Sing nunggu nyung lebih umum. Tek lancangnya apa-apa. Aja. Kualat kowe. Nah, ini gimana bagusnya ngelancangnya tidak ngelancangi? Nglancangi karena duitnya mbah lah. Duit 2 juta anteng ya gitu, lancangi gitu. Gua adem-adem. Ini Masya Allah banyak sekali problem-problem yang itu aslinya secara syariat nggak ada. Memang susahnya hidup itu yang membuat susah sebenarnya manusia, ya. Manusia itu sendiri sebenarnya dengan persepsinya, dengan anggapannya dan seterusnya. Kemudian syariat menunjukkan ini loh jalan yang benar. Sehingga tatkala kita tidak mampu menjalankannya, kita tahu itu bukan dari Allah, tapi karena sebab kelemahan yang terjadi pada diri manusia. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang disebabkan karena tiarah, karena tatoyur tadi, tidak jadi melakukan sesuatu dari hajatnya, faqad asyraka,
maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu wa ma kafaratu dzalika? Kemudian ditanyakan, apakah penghapus dari perbuatan syirik tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dengan sebuah doa, yaitu Allahumma la khaira illa khairuk wala dhaira illa dhairuk wala ilaha ghairuka. Nih, doanya ini kalau hafal bagus sekali ya, karena kandungan tauhidnya dalam. Doanya coba bareng-bareng. Allahumma la khaira illa khairuk wala dhaira illa dhairuk wala ilaha ghairuk. Ya, jadi di sini ya, kalau misalnya hanya berbekal bahasa Arab itu nggak cukup. Ya, bahasa Arab memang pemudah kita belajar syariat. Cuman dalam bahasa syariat itu ada kandungan yang bernilai syariat, apakah itu masalah tauhid, masalah fikih atau masalah yang lainnya. Contohnya dalam hadis ini. Ya, kalau cara bahasa Arab seperti ini. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala thaira illa thairuk, dan tidak ada burung. Thair artinya apa bahasa Arabnya? Burung. Illa thairuk, kecuali burungmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Lah, maksud daripada la thaira illa thairuk, dan tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan sama sekali kecuali dengan apa yang engkau takdirkan. Begitu. Jadi semuanya berjalan dengan apa? Qada dan qadar Allah. Tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Dan biasanya qada dan qadar itu ya, ada hal-hal yang melatar belakangi. Mungkin karena kurang perhitungan, kurang persiapan, kurang survei, kurang penelitian, kurang observasi dan seterusnya gitu. Ya, akhirnya dia melakukan bers gitu, akhirnya gagal. Ya, karena makna daripada tawakal ya tadi persiapan dan seterusnya tadi yang udah disebutin. Lah kemudian gagal, lah itulah baru dengan qada dan qadar Allah. Ya, misalnya gini, ini godaan syaitan. Ini sering ya, syaitan menggoda manusia. Ya, tatkala ada orang mau melakukan safar jauh, syaitan membisiki, udahlah kamu nggak usah menyiapkan perbekalan, menyiapkan ini dan itu, yang penting tawakal. Maka tatkala dia berangkat tawakal, ya, dan dia tidak membawa bekal, maka ini kesalahan, ya, nah, kesalahan. Dan sehingga Allah kemudian takdirkan padanya gagal, ya, gagal. Tapi kalau dia persiapan dan seterusnya, ya, kemudian kok gagal, ini juga dengan takdir dari Allah. Tetapi ini ya tidak tercela. Yang tercela tadi. Sehingga di sini dijelaskan dari doanya, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang engkau tuntunkan, yang engkau berikan. Jadi kebaikan semuanya datang dari Allah. Wala thaira illa thairuk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tentukan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang hak selain daripada engkau. Sehingga di sini kemudian orang bisa melangkah karena tidak mungkin ya, tidak mungkin ya, datang kesialan begitu saja, tidak mungkin. Berikutnya, walahu min hadits Fadl bin Abbas, demikian juga hadis dari Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Innamat tiyaratu ma'amdaka aw ruddaka, sesungguhnya tiarah itu adalah yang menyebabkan engkau melakukan sesuatu atau yang menjadikan engkau tidak melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu bukan karena situasi dan kondisinya, tapi karena sisi-sisi yang lain. Ya, misalnya orang mau jualan, ternyata burungnya kalau zaman dulu terbangnya misalnya ke selatan.
Lah, dia rencananya mau ke utara karena menurut dia belum pergi ke utara, cuacanya di utara lebih bagus. Ya, di sana udah ada pelanggan, tapi kok burungnya ke selatan. Nah, dia menganggap kalau misalnya burungnya ke selatan dia tetap ke utara, dia akan celaka gitu. Nah, akhirnya dia tidak melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ini namanya apa? Tiarah, dan ini adalah syirik. Jadi tiarah itu yang menyebabkan seorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau yang melakukan sesuatu misalnya seperti ini, ya. Ini adalah tanggal baik, hari baik. Padahal posisinya lagi tidak memungkinkan, mungkin lagi kurang sehat, ekonominya kurang bagus, ya keadaannya tidak memungkinkan. Tapi tanggalnya secara petung tadi bagus, ya tanggal bagus biasanya di Jawa tanggal berapa, bulan berapa? Kenapa? Jumatul Akhir gitu ya, itu bagus gitu ya. Kalau Jumat Kliwon itu bagus atau nggak bagus itu? Sangar ya. Nah, pas Jumat Kliwon ini duitnya ada, kesempatan, pas ketemu semuanya memungkinkan. Nah, ini tinggal akad nikah ini. Wah, ini Jumat Kliwon ini. Nanti kalau sekarang dinikahkan nanti anakmu kayak kuntilanak nanti. Nunggu besok. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Udah tawakal aja, mau Jumat Kliwon, mau bulan Muharram, seterusnya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa ya. Bismillah, nggak apa-apa. Ini kalau tidak jadi melakukan, ini namanya terkena tiarah, ya, terkena tiarah. Alhamdulillah azani wa azakumullah, kita masuk bab baru. Bab baru yaitu bab 28, babu majaa fit tanjim. Bab apa yang menjelaskan tentang tanjim, ya. Tanjim, ilmu perbintangan ini, ya. Tanjim, horoskop, ya. Horoskop, ya. Kalau Feng Shui termasuk horoskop apa tidak? Kalau Feng Shui itu kan biasanya dari angin, arah angin gitu kan. Itu. Kalau horoskop tadi yang bintang, ya. Tapi ini sebenarnya teman-temannya ya, sama-sama ramalan. Jadi ada romel, ada turuk, ya, ada tanjim. Turuk itu dengan menggaris-garis, garis-garis ini gimana gitu, ya. Jadi perhitungannya dengan perhitungan yang syirkiyah, ya, syirkiyah. Qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah. Berkata Qatadah, khalaqallahu hadhin nujuma lithalathin. Ya. Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatun lis-sama, hiasan bagi langit. Ya. Jadi dengan adanya bintang-bintang, langit jadi indah. Jadi bukan hanya yang hitam saja, tapi ada yang kerlip-kerlip. Ya. Padahal bintang ini katanya sih saya belum pernah ke sana, besar ya. Ya, bahkan besarnya lebih besar daripada matahari. Dan katanya matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Itu yang paling kecil itu matahari. Dan matahari itu aslinya bentuknya tidak bulat, ya, tapi bergejolak. Ya, ini kalau mau lihat seperti ini ya di Museum Asmaul Husna. Sekarang pindah di Mekah, dulunya di Madinah, di depan Masjid Nabawi. Tapi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, sekarang Museum Asmaul Husna sudah nggak ada. Saya juga kaget, loh kemana ini? Katanya dipindah ke Mekah. Padahal di situ itu planetarium yang lebih bagus karena dibimbing oleh orang yang paham syariat dan pendekatan syariat. Kan di Jakarta ada planetarium, tapi cuman gitu-gitu aja gitu loh. Cuman letak ininya kayak gini. Kalau di sana nggak dijelaskan permasalahannya. Ini nantinya menjelaskan asma wa sifat di situ. Ya, sehingga kita paham tentang betapa kecilnya bumi. Tatkala betapa kecilnya bumi, bagaimana dengan kita? Kita sangat apa?
kecil. Memang kehidupan ini penuh dengan misteri. Makanya saya kadang mandan bingung ini ya, karena saya juga nggak banyak belajar ya. Katanya saat ini matahari pada posisi yang paling jauh dengan bumi. Katanya. Karena bentuknya adalah elips. Cuman yang jadi pertanyaan ya, Mount Everest, pernah dengar Mount Everest? Gunung tertinggi di dunia yang katanya 8.000 kaki di atas permukaan laut dengan kedinginan min 40 derajat Celcius, dan di sana kecepatan angin 100 km per jam. Jadi di puncak Mount Everest ini kecepatan anginnya berapa? 100 km per jam. Bahan mereka yang apa coba? Busnya ini malah nggak seberapa kenyataannya ya. Itu ada 326 yang mati di sana, dan mayatnya itu nggak diambil karena ngambil nggak bisa, kayak helikopter atau diambil nggak bisa. Tapi anehnya orang mau begitu loh, ya, tapi tidak mau susah di dalam mewujudkan sebagai hamba Allah. Ya kan, sebenarnya sebagai hamba Allah kan kebanggaan, karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberi, Dia yang menyayangi, Dia yang menjaga, dan itu diwujudkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Suruh kau nyembelih anaknya, sembelih gitu loh. Karena Allah Maha Penyayang diganti dengan apa? Kibas. Sampai akhirnya Dia ingin menunjukkan sampai berkorban dengan 1.000 onta. Ini kan pembuktian perwujudan seorang hamba kepada penciptanya. Lah sekarang Mount Everest sampai pada mati kayak gitu itu. Lah terus apa hubungannya dengan Mount Everest dengan dirinya? Kan aneh gitu. Lah sekarang yang kita kembali di sini, Mount Everest yang 8.000 km di atas permukaan laut, menurut kebodohan kita, katakanlah ketidaktahuan kita, kan berarti lebih dekat dengan apa? Matahari, ya kan? Matahari nang dhuwur apa nang ngisor? Nang dhuwur. Berarti ngerdek munggah gunung panas. Lah apa hubungannya katanya matahari saat ini pada posisi yang paling jauh, ya kan? Ya. Apa ada kesambungan enggak? Harusnya paling jauh adem. Iya benar berarti ya. Lah sekarang yang 8.000 kaki kan berarti lebih dekat. Kudune kan panas, tapi nyatanya apa? Adem, ya kan? Enggak ketemu kan? Iya enggak ketemu. Coba kan harusnya paling tinggi kan paling panas, ternyata paling adem. Naik lagi lebih adem lagi coba. Naik lagi lebih adem lagi coba. Lah itulah kuasa Allah. Makanya ilmu pengetahuan ini masih belum bisa mencerna kekuasaan Allah. Sebenarnya ilmu pengetahuan ini hanya pendekatan. Ya. Saya pernah melihat ada tulisan kesyirikan di zaman milenial. Saya belum sampai melihat tulisan seperti itu, tapi kita melihat sekian banyak kesyirikan di zaman milenial. Bahkan penuhanan kepada ilmu pengetahuan tanpa terasa masuk pada ranah apa? Syirik ini. Nah, ini penting kita belajar tauhid. Kelihatannya sederhana, tapi menyelamatkan tauhid dan mendudukan perkara yang berkembang dari ilmu pengetahuan. Makanya terhadap ilmu pengetahuan ya antara percaya sama enggak. Ya, antara percaya sama enggak. Jere gitu loh. Karena kita membuktikan juga belum gitu. Jere lah. Ya jere sih. Nah, itu. Dan memang kayaknya ilmu pengetahuan untuk mencerna semuanya enggak mampu. Ya, sulit sekali. Jangankan pada hal yang luas, pada diri kita loh. Ya, kan secara ilmu pengetahuan kok bisa ya kita makannya sama, apa-apanya sama, tiba-tiba rambut ini yang tadinya biasanya keluar hitam, keluarnya putih gitu kan? Singkongkon sapa jajane, kok dadi kayak gini gitu loh. Ya kan? Ya, dan penelitian luar biasa. Lah sudah, ini kita kembali kepada tauhid. Jadi fungsi bintang-bintang yang pertama adalah zinatun dis-sama, hiasan langit, sudah. Ya, ini kasih sayang Allah. Yang kedua, warujuman lisyayatin, dan rajam, lemparan bagi syaitan. Ini ada berita dan memang ada yang membuktikannya. Sudah pernah lihat halilintar? Antum sudah pernah lihat halilintar? Gledek loh. Ya, bentuknya kayak apa? Bunder seperti bola api. Betul-betul. Jadi ada saudara, ya, masya Allah, sampai tanah itu, itunya apa? Bledeknya itu gelundung, sempat melewati hampir di kaki dia, akhirnya meledak. Dan ternyata ada
ya ada apa ya, zaman sekarang kan banyak kamera ya. Ada kamera yang mengambil gambar tatkala petir itu sampai ke bumi ternyata berubah bola api, muter seperti itu. Nah ini masya Allah. Jadi memang di sana ada apa? Rujuman li syayatin. Jadi syaitan itu dilempar. Memang hal yang demikian ini kadang ya ada titik temunya, tapi ada titik nggak harus dimutlakan begitu. Karena kalau petir secara teori, ya petir secara teori kan pertemuan antara plus dan minus ketemu, bir gitu kan. Lah dibuktikan dengan adanya penangkal petir, ya begitu loh. Jadi oh ya benar. Tapi kenyataannya ada yang jatuh. Jadi yang tepat ini adalah sebagai pelempar bagi syaitan sudah. Ya. Nah, kalau ini bernilai ibadah, agama gitu. Kalau seperti itu bernilai pengetahuan. Kadang benar, kadang salah begitu. Walaupun seakan-akan benar menurut apa yang kita miliki dari kemampuan. Jadi sebagai apa? Lemparan syaitan. Kemudian juga ada permasalahan lain seperti langit ini. Lapisnya pada berapa? 7. Dan setiap langit itu ada penjaganya. Makanya kalau orang betul-betul mengatakan telah melintasi langit dan sebagainya, ini langit yang mana? Ya, karena kalau dia mau masuk langit yang kedua mesti ada penjaganya, malaikat. Berarti zahirnya sebatas yang kita ketahui dari planetarium itu, yang ada matahari, yang ada ini dan itu dan seterusnya, ini masih pada langit pertama. Ini sudah sedemikian besarnya. Sudah sedemikian apa? Besarnya. Berikutnya wa alamatun yuhtada biha, dan sebagai tanda untuk menunjukkan jalan. Faman ta'awwala fiha ghairzalika akhta'a, maka barang siapa yang mentakwilkan selain daripada itu, maka sungguh dia telah salah. Berarti orang yang hari apanya, hari baiknya, pekerjaannya, asmaranya, usahanya berdasarkan bintang tadi salah, ya. Kamu bintang ini sifatnya ini salah, ya. Maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyanyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lillahi bihi, la ilma lahu bihi, dan dia telah berbicara pada perkara yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi intinya bintang hanya pada 3 fungsi ini. Selain daripada 3 fungsi ini, maka dia telah apa? Keliru dan telah menyanyiakan bagian dari agamanya, ya. Dari agamanya hilang. Sebelum kita tutup, ya di sini ada beberapa hadis, tetapi biar tidak setengah, ya. Di sini dijelaskan at-tanjim naw'an. Di dalam masalah tanjim itu ada 2. Yang pertama naun yusamma ilma ta'thir. Yang pertama disebut dengan ilmu pengaruh. Ta'thir itu artinya pengaruh. Yaitu wahwal istidlalu bil ahwal al-falakiyah, yaitu berdalil atau menjadi patokan keberadaan peredaran antariksa, bintang-bintang, bulan dan seterusnya, ya, ala hawadits al-kauniyah, atas kejadian yang terjadi di alam ini. Fahada batilun, maka ini adalah batil. Jadi ini batil, ini syirik, ya. Jadi kalau orang menentukan keadaan di bumi dengan letak titik bintang, ini syirik, ya. Ini karena ada rasi bintang ini begini, maka akan terjadi begini, begitu. Ya, makanya mereka para penyembah bintang yang dahulu pernah memprediksi kiamat terjadi pada tahun 2012. Saya masih ingat itu. Sekarang 2000 berapa? 23. Belum kiamat kan? Saya yakin nanti akan muncul semacam itu, ya. Jadi orang yang bertauhid hanya selamat. Kemudian ini saya cerita, ini salah juga, ini salah, ya. Saya pernah ngajak seseorang untuk berangkat umroh. Dia sudah 9 tahun di Mekah.
Kemudian saya tanya, ayo berangkat. Dia tidak mau. Alasannya apa? Akan terjadi kiamat. Ya, akan terjadi apa? Kiamat. Memang ada tokoh-tokoh dai-nya, ya. Dai akhir zaman, ya. Dai akhir zaman katanya tandanya begini, maka terjadi kiamat. Sempat ramai di medsos itu. Nah, ini juga keliru, ini salah ini ya. Salah. Ini tadi berdasarkan bintang. Yang kedua, ilmu ta'thir. Ilmu taisir. Tadi ta'thir, yang kedua taisir. Wa wal istidlal bi syamsi wal qamar wal kawakib ala qiblah wal awqat wal jihad fa hadha naw' la ba'sa bihi bal kathrat fihi nafi'un. Dia berdalil dengan letak matahari, bulan, bintang-bintang, arah kiblat, waktu, ya arah, ya. Maka ini jenis yang tidak mengapa. Dan di sini banyak manfaatnya. Lahirnya kalau BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, masuk dalam bagian taisir, maka dia juga tidak berani mengatakan apapun, tapi berdasarkan apa? Prakiraan cuaca. Jadi karena kondisinya begini. Sebenarnya ini satu perkara yang terjadi di alam sebenarnya. Cuman tidak semua orang mempelajarinya. Kemudian dia mempelajarinya dengan tanda-tanda yang semacam itu, ya, berdasarkan kebiasaan dan berdasarkan apa yang biasa terjadi, maka akan ada cuaca seperti ini gitu, ya, perakiraan. Maka zahirnya pada perkara yang demikian ini tidak mengapa, ya. Adapun kayak yang pertama tadi itu untuk menentukan diantaranya nasibnya, ya, keberuntungannya, hari baiknya, ya, atau untuk menentukan hal-hal yang lain berdasarkan letak bintang tersebut, ya. Ini saja yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga syaitan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, menyinggung, alafu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.